Salam, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syukur kepadanya karena kita senantiasa disertai dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama ada dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Kita tabiskan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan, dengan kuasa-Mu Engkau menciptakan segala yang ada. Dengan kasih-Mu Engkau memelihara dan memberkati kami.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam, dan seluruh ciptaan-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan, serta berikanlah kami hikmat untuk kami dapat hidup kuat dalam keadaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita tertulis pada Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, anugerahkanlah bagi kami hikmat supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan mampu pula kami melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami. Kuasailah hamba-Mu dan kuasailah kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18 dengan perikop gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Salam saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari manakah kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu adalah seorang ayah atau seorang ibu yang baik? Saudara-saudara, seorang ayah atau seorang ibu yang baik tentunya ia seseorang yang bertanggung jawab, yang membimbing anak-anaknya untuk hal yang baik dan benar. Orang tua yang mendidik, yang mengasihi, yang melindungi dan hal-hal baik lainnya. Tetapi saudara-saudara, bila ia tidak peduli kepada anaknya, ia menelantarkan anaknya, ia tidak mendidik, tidak mengasihi, dan ia tidak melindungi, dan sebagai orang tua yang hanya memikirkan dirinya sendiri, maka sangat mungkin ia bukanlah orang tua yang baik. Bukan seorang ayah atau bukan seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, hidup ini bagaikan dua sisi mata uang logam. Dikatakan demikian, dan itu benar. Karena ada yang baik, pasti ada yang tidak baik. Kalau kita katakan seseorang itu baik, pastilah ada orang lain yang tidak baik. Kalau kita katakan seseorang itu cantik atau tampan, itu pasti ada orang lain yang kebalikannya. Nah, demikianlah juga dengan gembala, saudara-saudara. Ketika Yesus katakan akulah gembala yang baik, maka pasti ada gembala yang tidak baik. Yesus katakan bahwa gembala yang tidak baik itu adalah gembala upahan. Nah, saudara-saudara, gembala yang baik itu adalah Yesus. Tidak ada yang dapat menyanggahnya dan tidak ada yang dapat menyamai atau menandingi kebaikan Yesus sebagai seorang gembala. Terbukti saudara-saudara bahwa ia senantiasa memberikan perlindungan bagi kita dalam keadaan apapun. Ia senantiasa melindungi kita. Ia membuat kita merasa tenang dan aman. Ia mengasihi kita sehingga ketika dalam keadaan bahaya sekalipun saudara-saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita terjatuh, ia pasti menolong kita dan menyelamatkan kita. Meski ia harus menderita bagi kita, bahkan ia harus kehilangan nyawanya supaya kita tetap hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi ia sangat memikirkan bagaimana kita sebagai domba yang digembalainya, yang dikasihinya selalu ada dalam kebaikan. Ia mengenal kita satu persatu sehingga ia tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Ia terus menuntun kita pada kebaikan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, maka apabila ada gembala yang hanya peduli pada dirinya sendiri, apabila ada gembala yang diam saja melihat umatnya dalam pergumulan, yang cuci tangan bila umatnya dalam perselisihan, dan kemudian ada perpecahan dalam kandang domba yang digembalainya, yang dominan dalam kepentingan dunia tetapi abai membawa umatnya pada Tuhan dan kehidupan yang kekal, yang juga mengajarkan umatnya untuk membenci, membalas dendam, memusnahkan orang lain dan sebagainya, maka jelas ia bukanlah gembala yang baik. Dan yang menanamkan pemahaman bahwa kita mengasihi sesama kita dan tidak orang lain yang berbeda atau bukan sekandang dengan kita, maka jelas pula ia bukanlah seorang gembala yang baik. Ia hanya seorang gembala upahan yang hanya peduli pada dirinya sendiri, yang kemudian ia pergi apabila ia sudah tidak bisa mendapatkan apa yang ia bisa dapatkan dari tugasnya sebagai seorang gembala.
Ia kemudian meninggalkan domba-dombanya ketika domba-dombanya dalam keadaan yang berbahaya. Dan ia mengamankan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah gembala yang baik. Ia mengikat kita dalam kasih dengan pemeliharaan yang dilandaskan oleh kasih. Sehingga karena kasihnya itu kita dibawa pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik senantiasa memelihara kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa bahagianya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan dan mengagumi alam ciptaan-Mu serta berkarya di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden beserta jajaran kabinetnya sampai kepala-kepala daerah yang sedang memimpin saat ini. Berkatilah dan pimpinlah mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga mereka bisa memimpin dengan adil dan benar yang akan membuat rakyat hidup damai, aman dan makmur. Terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi dalam dunia ini. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur kepadamu atas bimbingan dan kasih-Mu. Berkati dan pimpinlah masing-masing rumah tangga Kristen yang ada. Semoga kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian senantiasa hadir dalam keluarga kami sekarang dan nanti. Sehingga keluarga Kristiani yang bahagia ini dapat menjadi teladan dan menjadi terang serta garam dunia di tengah-tengah dimanapun mereka ada menjalani kehidupan. Tolong berkati dan sertai anak-anak yatim piatu, janda duda, orang tua lanjut usia, orang-orang yang bermasalah dengan hukum atau terpenjara, serta sesama kami yang memiliki fisik dan psikis yang kurang sempurna atau terganggu jiwanya. Semoga mereka juga memperoleh kehidupan yang layak dan kebahagiaan seperti yang lainnya. Berkati mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mengalami kesusahan, kekecewaan, kegagalan dan lain-lainnya. Dengan penyertaan Tuhan, kiranya hidup mereka diubah dan dipulihkan. Berkati mereka yang sedang menganggur dan membutuhkan pekerjaan yang layak. Berkati sesama kami yang sedang dilanda musibah, bencana, kemiskinan, dan apapun yang membuat mereka berada dalam keadaan yang tidak nyaman, bahkan penderitaan. Pulihkanlah hidup mereka. Berkati juga mereka yang sedang membutuhkan pasangan hidup, sehingga Tuhan berikan yang sepadan dan bisa membangun rumah tangga yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demikian juga mereka yang sedang dalam proses perceraian ataupun terjadi perselisihan antara suami dan istri. Kiranya Tuhan bisa mengembalikan mereka, bisa mempersatukan mereka dengan kasih mula-mula mereka. Berkati anak-anak kami yang saat ini pada masa pertumbuhan, yang sedang sekolah dari tingkat playgroup hingga perguruan tinggi. Di masa pandemi ini peliharalah anak-anak kami ya Tuhan. Tolonglah mereka dan sertai serta bimbing mereka, agar selalu memperoleh roh hikmat dan kepandaian, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam kehidupannya. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, berkati dan pimpinlah para pendeta, vikaris, penginjil, penatua diakon, guru sekolah minggu, guru agama, pekerja harian gereja, serta pihak-pihak yang bekerja di ladang Tuhan. Tolonglah dan berkatilah dan sertai tugas pelayanan mereka dari kota hingga pelosok negeri ini, dari negeri kami hingga ke seluruh pelosok dunia, dengan membawa kabar baik, berita keselamatan dan pemulihan bagi mereka. Banyak jiwa-jiwa sesat yang diselamatkan, dan dunia ini dipenuhi oleh sukacita akan cinta kasih Tuhan melalui pengabaran Injil-Mu. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini, secara khusus jemaat-Mu yang ada di Getsemani, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik melalui persembahan kita. Tertulis dalam 1 Tawarik, pasal 16 ayat 29. Demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita seraya menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Saya mengundang kita sekalian berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami.